Shalom, salam kasih Bapak Ibu, saudara-saudaraku, sebangsa dan setanah air, para sahabat terkasih dalam Yesus Kristus, dimanapun berada di seluruh penjuru dunia. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan berdoa, mari kita sejenak memuji Tuhan dengan semangat melayani. Aku siap melayani, sehingga kita dikuatkan, sehingga kita tetap berada di dalam rel firman Tuhan. Mari kita dengarkan pujian kepada Tuhan. Para sahabatku, inilah saatnya kita tetap memutuskan dan mengkomitmenkan diri harus melayani dan siap melayani kapanpun, dimanapun, dan bagaimanapun kondisinya. Apakah kita kecil, tua, besar, tetap semangat untuk melayani Tuhan. Aku siap kalau Tuhan Yesus memanggil. Aku siap untuk lakukan yang Dia perintahkan. Aku siap apapun rintangan di depan. Aku siap untuk kemuliaan namanya. Kadang jatuh dalam cobaan, namun ku yakin Kau menolong dan kekuatanku. Bila ku menang, kan ku dapat anugerah-Mu, mahkota di kepala, bahagia di sorga. Para sahabat yang terkasih, kekuatan, pertolongan hanya dari Tuhan. Jadi, firman Tuhan harus menjadi benteng dan kekuatan kita. Jangan lengah, dengan firman-Nya kita kuat melayani. Dengan firman Tuhan-Nya kita dapat melampaui berbagai tantangan, pandemi yang sedang terjadi, dan lebih hebat lagi nanti akan kehidupan yang membawa kita kepada tantangan yang lebih besar, zaman yang sangat hebat ini. Jadi tetap ingat, kekuatan Tuhan itu harus kita dapatkan melalui firman. Untuk itu, sebelum kita sampai kepada pendalaman firman Tuhan, mari kita sejenak berdoa, mohon kekuatan kepada Tuhan, sehingga kita kuat dalam melayani firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu. Engkau ada untuk menolong kami. Kami berterima kasih sebesar-besarnya kepada Tuhan atas kehidupan yang tiada taranya Engkau limpahkan kepada kami. Oleh karena itu, biarlah firman-Mu tetap menjadi andalan hidup kami. Biarlah firman-Mu kami renungkan dengan baik, kami dengarkan
terutama kami lakukan langsung dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami ini tidak sia-sia, hingga akhirnya nanti mahkota kehidupan Engkau berikan kepada kami, yaitu kehidupan yang kekal. Untuk itu Roh Kudus Tuhan datang berbicara kepada kami, dan bersabdalah, kami para umat percaya siap mendengarkan firman Tuhan yang kudus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, mari kita membuka firman Tuhan, membaca firman Tuhan. Kita akan merenungkan firman-Nya yang tertulis di dalam Matius pasalnya yang ke-10 ayat yang 20. Dikatakan demikian. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu. Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu. Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Para sahabat yang terkasih dalam Yesus Kristus, semua orang pengen berkata-kata. Semua orang pengen nampil, walaupun dia tidak memikirkan perkataannya baik atau tidak. Melalui Injil Matius ini, kita diungkapkan sebuah rahasia. Rahasia tentang Roh Bapa yang menaungi seluruh umat percaya. Dan apa peranannya, apa fungsinya, dan apa yang akan dilakukan di dalam kehidupan kita ini. Saudara yang terkasih, jika kita ingin mengucapkan, membahas, mendiskusikan tentang Roh Bapa, pasti kita akan langsung teringat kepada siapa ini pemberi roh. Pasti kita langsung diingatkan jangan bermain-main dengan roh. Boleh dikatakan, saudara-saudaraku yang terkasih, roh yang dikatakan dalam Injil Matius ini adalah roh yang berasal dari Bapa di sorga. Kita dalam kehidupan ini bisa meyakini ada roh lain selain roh Bapa yang di sorga. Apalagi dalam kehidupan kedagingan manusia, pasti ada roh lain. Bagaimana membedakan roh lain ini, kemudian membedakan roh Bapa yang ada di dalam hidup manusia? Itu pasti nanti kita akan dapatkan di mana rahasianya. Kita lihat dulu bagaimana manusia kadang-kadang sembarangan berkata-kata. Berkata-kata bukan hanya langsung dari mulut ini keluar berbagai macam kalimat, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Berkata-kata itu pasti mempunyai kondisi tertentu. Beda seseorang yang berkata-kata emosi, beda seseorang yang berkata-kata setelah bangun tidur. Ada kondisi yang menyebabkan seseorang itu mengeluarkan berbagai jenis kata-kata. Ketika misalnya nih, seseorang sedang emosi, itu dengan cepat itu bisa mengeluarkan kata-kata kotor, kata-kata emosi. Kadang dia bisa mengucapkan kata-kata kotor, kata-kata yang mengarah kepada kebinatangan, atau
kata-kata yang berasal dari puncak kemarahan sehingga merendahkan orang lain. Dan biasanya sudah dapat dipastikan orang yang mengucapkan kata-kata sembarangan itu sudah pasti itu memuaskan keinginan dagingnya. Maksudnya apa itu Bapak Ibu memuaskan keinginan daging? Supaya dia puas, diucapkanlah kata-kata ini. Nah, kalau orang Batak, jelas itu dalam upamanya sering itu terjadi dalam kehidupan. Nyata terjadi. Siburu puas, siburu bakara. Suada puas, suada marah. Maksudnya Bapak Ibu, dia harus memuaskan apa yang sedang terjadi dalam kehidupannya, marah, kemarahan, emosi. Dia tidak akan puas sebelum dia ungkapkan. Itu dia yang dikatakan siburu puas, siburu bakara. Ya bisa saja untuk menunjukkan kepuasan hatinya. Ada orang nggak sanggup, dia ungkapkan. Lain hal dulu kita membuat penilaian apa itu baik, apa tidak. Tetapi itulah kondisi seseorang yang bisa mengungkapkan berbagai macam kondisi kata-kata yang keluar dari mulutnya. Bedakah kata-kata yang diucapkan kedagingan dengan kata-kata yang dihasilkan, diucapkan melalui roh Bapa? Sudah pasti beda. Yang namanya kedagingan, sudah pasti kata-kata bersumber dari kedagingan. Kata-kata bersumber dari keinginan sesaat, bersumber dari kata-kata yang melampiaskan emosional, tanpa ada perhitungan, tanpa ada kendali. Tetapi, kalau yang dikatakan keluar dari perkataan roh, itu sudah pasti Roh Kudus akan menaungi, akan mengendalikan. Kalau dikatakan di sini, roh Bapamu, dia yang akan berkata-kata di dalam kamu, sudah pasti roh yang dari Bapa itu yang menguasai semua bentuk-bentuk perkataannya. Sudah pasti di sana itu tidak ada yang namanya kata-kata emosional, apalagi kata-kata sembarangan, apalagi kata-kata yang langsung menghina orang lain. Mari kita lihat rahasia daripada yang dikatakan roh yang berbicara, apalagi roh Bapa. Roh Bapa ini seperti apa? Apakah beda roh yang dari Bapa itu dan roh yang selama ini kita yakini seperti Roh Kudus, yang kita pahami pekerjaan Roh Kudus menyertai orang kemanapun berada. Coba kita lihat apa yang dikatakan di dalam Yohanes 14 ayat 26. Dikatakan, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu di dalam roh. Coba kita mengulas apa maksud daripada penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus. Kalau di Injil Yohanes ini, penghibur itu, inilah fungsi dari Roh Kudus. Menghibur orang, banyak yang akan dihibur. Itu bisa saja seperti misalnya penghiburan kepada orang berduka, menghibur orang yang kesusahan, ragam penderitaan yang bisa dihibur. Nah, itulah yang kita Yohanes mengatakan
Roh Kudus itulah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Siapa itu Roh Kudus? Itu tadi yang di dalam Matius, Roh Bapa. Dia satu. Bapa, Roh, dia satu di dalam namaku. Nah, dia yang mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Coba lihat, para sahabat yang terkasih. Luar biasa itu yang dikatakan oleh Matius tadi. Roh Bapamu, dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Artinya tadi, roh itu yang akan mengajarkan kepadamu. Bisakah seseorang yang sudah dinaungi roh Bapa, Roh Kudus, bisakah dia pada saat mengatakan, pada saat dihinggapi Roh Kudus, dikuasai oleh roh lain? Otomatis tidak bisa. Atau sebaliknya juga, bisakah diganggu oleh roh lain ketika roh Bapa ada menaungi kita? Nah, kalau dia kuat dengan roh Bapa di sorga, Roh Kudus, pasti roh apapun tidak pernah bisa takut. Pasti roh itu semua jauh ditendang dan tidak akan pernah bisa merasuki. Ketika roh Bapa, Roh Kudus sudah hinggap, sudah menyatu, sudah menjadi satu kesatuan di dalam dagingnya. Nah, pertanyaan berikutnya, mengapa orang bisa dihinggapi oleh roh-roh lain? Mengapa itu? Sudah pasti kalau dihinggapi roh-roh lain, berarti roh Bapa tidak ada di dalam dia. Nah, kenapa roh Bapa tidak dalam dia? Itu pertanyaan. Kenapa roh Bapa tidak ada di dalam dia? Tentu ini akan terjawab. Roh Bapa, Roh Kudus akan dijawab di dalam firman yang dikatakan di dalam 1 Yohanes 5. Ini dia 1 Yohanes 5. Dikatakan di dalam 1 Yohanes 5, sebab ada 3. Yohanes 5, sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Nah, menjawab pertanyaan tadi, bagaimana seseorang bisa dihinggapi oleh roh lain? Ini dia. Firman tidak ada di dalam kehidupannya. Bisa lenyap itu firman, bisa tidak terpikirkan itu firman. Padahal itu tadi menyatu di dalam Roh Kudus dan Bapa. Nah, firman ini harus menjadi daging supaya roh lain tidak bisa hinggap. Nah, ketika firman tidak menjadi daging, tidak menjadi habitat, tidak menjadi perilaku, tidak dilakukan, maka roh lain pasti datang hinggap, menyerang dia, merontokkan dia. Nah, lihatlah orang yang emosional. Kalau dia emosional, adakah ini firman ini? Ada. Mari kita lihat nih. Ada firman ini. Saya yakin dan percaya. Tidak ada firman ketika seseorang ini yang sembarangan ngomong di Facebook, sembarangan ngomong di mana-mana, di telepon, mengucapkan kata-kata, menuliskan kata-kata. Tidak ada firman. Kenapa tidak ada firman? Nah, ini dia tidak hidup dalam firman. Makanya kita harus melakukan pendalaman firman Tuhan. Bukan hanya sekali seminggu. Tetapi kita harus setiap saat mendengarkan firman. Setiap saat mendengarkan firman. Sehingga Roh Kudus itu yang dikatakan di sini Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Jadi ketika salah satu ini, khususnya firman ini tidak ada di dalam kehidupan kita, maka dapat dipastikan tidak ada Roh Kudus di dalam kita. Nah, kita kembali para sahabat yang terkasih.
dikatakan, bukan kamu yang berkata-kata, melainkan roh Bapamu. Betapa kuat roh Bapa di sorga, Roh Kudus. Betapa kuat firman itu. Nah, orang masih banyak memilih kata-kata yang lain. Masih pengen ini mengucapkan kata-kata mengenakan, memuaskan. Apakah itu yang harus kita pilih? Apakah itu yang harus kita lakoni sementara waktu kita singkat di dalam dunia ini? Untuk itu, para sahabatku yang terkasih, jangan pernah kita lupa ini tentang roh Bapa. Nah, biarkan orang lain berkata-kata, bermedsos ria dengan kata-katanya yang menghina atau berbagai macam manuver-manuver. Biarkan dia memuaskan keinginannya. Karena dia tidak ada ini di dalam roh dan firman tadi. Dia hanya memuaskan keinginannya, pikirannya. Dan ini kita bisa dapat ini. Saya selalu mendapatkan ini dari medsos ini. Ketika kita melayani dengan baik di medsos, ada saja orang yang menjebak. Ada yang kayak dia itu berbulu domba. Tapi bukan berbulu domba dia itu. Memang dia serigala. Ada yang pura-pura sok tahu lah. Ada yang menjengkal orang lain. Nah, itu akan kita lihat. Jadi di medsos itu kita bisa tahu tuh gambaran orang-orang di WA. Nah, di grup-grup WA, kita tahu itu bagaimana karakter orang-orang. Apakah dia ada di dalam firman ini atau tidak. Nah, kalau kita misalnya kasih contoh bagaimana akhir-akhir ini trending topik mengenai parbulu, memang orang suka ini memanuver, mendramatisir kata-kata. Apalagi dari pihak orang-orang yang pro TPL. Padahal tidak ada yang dia dapat dari TPL. Tidak ada. Yang ada adalah berharap akan diberikan sesuatu. Tetapi lihatlah, pasti tak ada. Kalaupun ada, itu hanya secuil. Ya tidak sebanding dengan apa yang terjadi. Kerugian seperti Kampung Parbulu bukan hanya sekali setahun, pada waktu musim hujan, pada waktu musim-musim tertentu, bukan hanya sekali sebulan, setiap hari Parbulu itu dihantam terus, ditindas haknya. Itu salah satu contoh. Belum lagi kita, Bapak Ibu, dengan kondisi-kondisi kehidupan kita yang lain. Saudara yang terkasih, mari kita, kehidupan kita ini dijernihkan senantiasa oleh firman. Dan ini ditegaskan melalui firman ini. Kita jangan mau berbicara aneh. Karena ini mulut kita ini maunya sering berbicara aneh. Yang aneh bukan dalam arti positif ya, tapi negatif. Coba kalau orang-orang selalu berbicara aneh, yang melanggar apalah namanya itu ya, norma-norma, nilai-nilai, standar-standar kehidupan. Tujuannya apa? Ya dia mau mencari apa namanya itu ya, mencari panggung. Untuk apa mencari panggung dengan melakukan hal-hal yang aneh, berbicara aneh? Nah, supaya dikenal orang. Roh Kudus tak mau itu. Yang seperti itu langsung ditinggal oleh Roh Bapa di sorga. Jika kita pengen sebenarnya cari senantiasa roh Tuhan, inilah yang membuat berkat bagi banyak orang. Cari roh Tuhan. Usahakan berkata-kata di dalam roh. Artinya bukan berkata-kata roh yang tidak dimengerti, bukan. Tapi koridor roh itu memberikan kebaikan, kebenaran. Nah, bagaimana kaitannya roh ini dengan kebenaran? Nah, di sini diungkapkan juga, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih. Bagaimana roh Tuhan itu pasti nyata ya, di dalam kebenaran Tuhan. Jadi, kita lihat misalnya, apa yang terjadi di dalam kehidupan kita
sehari-hari. Nah, biasanya kita ini langsung diperhadapkan dengan ini Bapak Ibu. Dan oleh Roh Kudus dengan perantaraan hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Nah, kalau kita tadi berbicara kebenaran, pasti itu akan menghentak sendi-sendi kehidupan setiap umat. Pasti menghentak setiap kehidupan sendi-sendi umat. Kalau dikatakan di sini, rusuh bangsa-bangsa katanya, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Kebiasaan orang yang lari dari kebenaran, mereka-reka kehidupan. Disitulah kebenaran itu dibelokkan. Maka Kisah Rasul 4 ayat 25 sudah memfirmankan, mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa rusuh bangsa-bangsa? Tidak lain dari karena manusia selalu mencari, ini dia, perkara yang sia-sia. Seperti apa perkara yang sia-sia, Bapak Ibu, Saudara-saudara, para sahabat yang terkasih? Perkara yang sia-sia itu adalah hanya untuk memuaskan keinginan daging. Seperti apa lagi? Mencari panggung, supaya suatu saat saya akan memperoleh, supaya kita akan dihormati. Itu namanya mencari perkara, mereka-reka perkara yang sia-sia. Kita bukan untuk mencari panggung, tetapi kita senantiasa menunjukkan, ini dia yang diinginkan Tuhan. Roh Tuhan ingin berbicara seperti ini yang harus memuliakan Tuhan. Jangan melakukan perkara yang sia-sia. Nah, bagaimana ini perkara yang sia-sia? Ya, ada orang memang kadang-kadang menumpang di atas penderitaan orang lain. Itu kita tidak inginkan. Memanfaatkan penderitaan orang lain. Tapi bagaimana tadi ketika Roh Tuhan sudah berbicara, perkara ini diselesaikan sesuai dengan kebenaran Tuhan. Nah, ada banyak perkara ya yang bisa dimanipulasi. Nah, kalau sudah perkara yang dinamakan perkara dimanipulasi, namanya aja manipulasi. Ya, yang salah dibenarkan, yang benar disalahkan. Nah, seperti itu juga nanti yang dikatakan perkara yang sia-sia. Nah, tapi perkara yang benar-benar perkara yang telah merusak kehidupan umat, itu adalah yang merampas hak kemanusiaan itu. Itulah yang dinamakan perkara yang benar-benar yang harus diselesaikan. Kalau kita contohkan tadi, perkara yang ada terjadi selama 34 tahun di Kampung Parbulu, itu bukan yang direka-reka, tapi selama ini tidak pernah dipublis. Selama ini tidak pernah dituntut oleh karena ketidakberdayaan. Nah, sekarang ketika Tuhan mengatakan, kamu harus turun, kamu harus datang kepada umat yang menderita, ya kita harus turut kepada firman. Kita harus tunduk, lakukan. Dan jangan pernah takut. Siapapun nanti yang akan kamu hadapi di sana. Dan jangan pernah andalkan kekuatan dunia. Tapi andalkanlah Dia pencipta yang akan menyelesaikan seluruh perkara ini. Jadi, para sahabat yang terkasih, mari kita ingat, itu di sana akan bekerja Roh Bapa. Apapun perkaranya, apapun
yang akan terjadi di dalam kehidupan kita, mari andalkan Roh Kudus Tuhan. Dan yang ini, firman ini, jangan pernah tertinggal. Inilah kekuatan kita. Inilah penolong kita. Firman inilah yang mengingatkan kita. Jika orang tidak mau tahu dengan firman ini, itu terserah, pilihan bagi mereka. Tapi namanya orang percaya, umat percaya, yang ketika kita sudah berbicara firman, ya jangan sepelekan. Tidak usah banyak tafsiran-tafsiran. Tidak usah banyak tafsiran-tafsiran di firman ini. Tidak usah. Apa kata firman? Lakukan. Itu otomatis Bapa bekerja. Otomatis Roh Kudus bekerja. Roh Bapa bekerja. Apa firman itu? Semua yang tertulis di dalam Alkitab. Dia akan bekerja. Roh akan memberikan petunjuk-petunjuk. Ini benar ini. Nah, seperti misalnya pengambilan sampel di Parbulu. Benar nggak itu caranya pengambilan sampel? Sementara Parbulu sudah memohonkan, tolong sampel dari sawah, sampel dari mata air sumur Parbulu, tolong diambil. Tanahnya juga. Malah sampel dari nursery yang sudah dikondisikan. Dan terlihat airnya begitu bersih. Tidak pernah seperti itu. Tapi itulah bagaimana sebuah perusahaan pintar mengkondisikan. Dan dia harus membela diri dengan cara seperti itu. Tapi ketika dia menganggap tidak ada Tuhan, nah, hati-hati. Apakah Tuhan diam? Apakah Tuhan hanya di satu tempat? Percaya nggak mereka itu? Padahal mereka mengaku juga sebagai pengikut Kristus. Percayakah dia mereka kepada Tuhan? Kenapa berani melakukan seperti itu? Nah, seperti ini Bapak Ibu, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Banyak orang tidak percaya kepada Tuhan. Tapi selalu menyebut Tuhan. Nah, dengan kata lain, saya beragama. Tapi tidak mengenal Tuhan. Dia hanya memakai simbolitas saja itu, Tuhan, agama. Tapi tidak mempercayai itu. Tidak percaya firman, tidak percaya Tuhan. Kalau dia memang benar-benar mempercayai Tuhan, pasti dia tidak akan berani melakukan penipuan. Penipuan pengambilan sampelkah namanya itu? Penipuan pengkondisian airkah namanya itu? Tidak akan berani mereka-reka. Dan pasti yang ada adalah menghargai. Nah, kita coba ini mengikuti alur semuanya. Sampai di mana ini kekuatan dunia ini? Apakah Tuhan diam melihat semuanya itu? Ingat, Tuhan tidak akan pernah diam. Dan jangan pernah takut. Coba dikatakan dalam firman ini. Karena bukan kamu yang berkata-kata. Saya sangat merasakan ini, Bapak Ibu, saudara-saudaraku. Bukan saya yang sering berkata-kata lagi. Karena saya tidak sanggup menghadapi dengan kedagingan. Karena kekuatan daging mereka begitu hebat. Sementara kedagingan manusia saya hanya satu. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih. Kita teringat bagaimana Daud, Goliat, ini semua. Banyak ini. Mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka perkara yang sia-sia. Banyak semua terjadi yang namanya rekayasa. Tapi suatu saat, secepat apapun itu, kebohongan itu melaju, berlari. Secepat kilat kah, secepat cahaya kah, dia akan dihentikan ketika kebenaran datang. Tapi kalau misalnya ada orang memilih tidak mau tahu, itu pilihan dia. Tapi biasanya ketika sudah tiba saatnya kebenaran Tuhan, yang ada hanyalah penyesalan. Maka terjadilah istilah yang mengatakan menyesal kemudian tiada berguna. Nasi sudah berubah menjadi bubur.
Bubur tidak bisa dibalikin lagi menjadi nasi. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, untuk itu, mari terima roh Bapa, sehingga engkau kuat menghadapi segala sesuatu yang sedang ada di hadapanmu, yang sedang menghadang engkau. Ingat, bukan kamu yang berkata-kata. Dan ini sekaligus mengingatkan kepada semua umat percaya di seluruh dunia. Jangan pernah sangsikan kekuatan Tuhan. Jangan pernah sangsikan, ragukan kehebatan Tuhan. Kuasa Tuhan masih jalan. Kuasanya masih jalan. Memang kita terus menghadapi, diperhadapkan dengan kesabaran. Diperhadapkan dengan tahanlah. Kalau bisa kita katakan, kenapa kita bisa bertahan? Ya karena firman. Tidak ada lagi kekuatan lain. Karena firmanlah. Maka kita bisa bertahan. Bagaimana orang bertahan? Apakah sia-sia? Oh tidak. Tidak akan pernah sia-sia Bapak Ibu Saudara sekalian. Bertahanlah di dalam kebaikan. Bertahanlah di dalam kesabaran. Bertahanlah di dalam penderitaan yang akhirnya Tuhan akan memahkotakan kepadamu. Seperti kata nyanyian, aku siap melayani. Yang dinyanyikan oleh Ibu Hotna Elisma. Dan yang dimainkan saksofon oleh Andrew Ferdinand Selamer Simanurung. Bertahanlah. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan roh Bapamu, dia akan berkata-kata di dalam kamu. Amin.